Pernahkah kamu merasa tiba-tiba menghabiskan waktu berjam-jam di TikTok tanpa sadar? Atau bahkan setelah menonton beberapa video, kamu merasa tidak produktif atau cemas? TikTok memang sangat menghibur, tapi ada dampak besar bagi otak dan mental kita jika digunakan berlebihan. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika menggunakan TikTok dan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi hidup kita. TikTok beroperasi dengan prinsip dasar dopamin. Setiap kali kita menemukan konten menarik, otak kita mendapatkan hadiah berupa dopamin, hormon kebahagiaan. Ini adalah alasan mengapa scrolling di TikTok bisa terasa begitu menyenangkan dan membuat kita ingin terus menonton. Namun, kebiasaan ini bisa merusak. Seiring waktu, kita jadi lebih sulit menikmati aktivitas lain yang membutuhkan usaha lebih. Semua yang tidak memberikan dopamin instan terasa membosankan. Menurut Dr. Anna Lemke, seorang profesor psikiatri di Stanford, penggunaan media sosial yang berlebihan mengubah cara otak kita merespons hadiah dan rasa puas. Ini bisa menyebabkan ketergantungan pada dopamin dan mengurangi kemampuan kita untuk menikmati hal-hal yang lebih kompleks atau menuntut konsentrasi. Selain kecanduan dopamin, ada efek lain yang lebih merugikan, penurunan konsentrasi. TikTok mendorong kita untuk mengonsumsi informasi dengan cepat, biasanya dalam bentuk video berdurasi 10-30 detik. Hal ini membuat otak kita lebih terbiasa dengan konten yang cepat dan padat. Akibatnya, kita jadi lebih sulit berkonsentrasi pada tugas yang memerlukan waktu dan perhatian lebih lama. Studi dari University of California menunjukkan bahwa anak muda yang menghabiskan lebih dari 2 jam sehari di media sosial cenderung mengalami kesulitan untuk fokus dalam jangka waktu yang lama. Hal ini beresiko bagi pelajar yang membutuhkan konsentrasi tinggi atau pekerja yang harus menyelesaikan tugas berat. Di balik gemerlap live TikTok, ada fenomena yang mulai jadi ironi sosial. Banyak pengguna yang berharap mendapatkan gift dari penonton. Mereka live berjam-jam, kadang tanpa isi yang jelas, hanya dengan harapan bahwa akan ada yang kasih saweran. Namun, realitanya sering kali jauh dari ekspektasi. Tidak sedikit yang berakhir tanpa satu pun gift, atau dalam bahasa kasarnya, zonk. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak benar-benar menjual produk. Tidak ada edukasi, tidak ada hiburan yang bernilai, hanya menunggu. Ini menunjukkan satu hal, ada ilusi ekonomi baru di media sosial. Harapan bisa mendapatkan uang hanya dengan tampil, tanpa usaha nyata di baliknya. Ini adalah bentuk pasif dari konsumsi platform digital, di mana pengguna bukan lagi hanya penonton, tapi juga produk. Fenomena ini menunjukkan betapa algoritma dan ekspektasi digital bisa menciptakan budaya instan. Padahal di balik konten yang benar-benar menghasilkan, selalu ada proses, kerja keras, dan nilai yang diberikan. Tekanan sosial di TikTok bisa sangat kuat. Melihat orang lain yang tampaknya memiliki kehidupan yang lebih sempurna, membuat kita merasa tidak cukup. Perasaan insecure ini muncul karena perbandingan sosial yang terus-menerus terjadi. Selain itu, FOMO, fear of missing out, juga sering kali muncul. Ketika kita merasa ketinggalan tren atau tidak tahu konten terbaru, kita merasa terisolasi. Penelitian dari Journal of Social and Clinical Psychology menemukan bahwa ada korelasi antara penggunaan media sosial dan peningkatan gejala kecemasan serta depresi, terutama pada remaja dan dewasa muda. Efeknya semakin parah ketika pengguna membandingkan diri mereka dengan orang lain yang tampaknya lebih sukses di TikTok. Tekanan sosial di TikTok bisa sangat kuat. Melihat orang lain yang tampaknya memiliki kehidupan yang lebih sempurna, membuat kita merasa tidak cukup. Perasaan insecure ini muncul karena perbandingan sosial yang terus-menerus terjadi. Selain itu, FOMO, fear of missing out, juga sering kali muncul. Ketika kita merasa ketinggalan tren atau tidak tahu konten terbaru, kita merasa terisolasi.
Penelitian dari Journal of Social and Clinical Psychology menemukan bahwa ada korelasi antara penggunaan media sosial dan peningkatan gejala kecemasan serta depresi, terutama pada remaja dan dewasa muda. Efeknya semakin parah ketika pengguna membandingkan diri mereka dengan orang lain yang tampaknya lebih sukses di TikTok. TikTok sering menampilkan konten yang terlihat sangat nyata. Padahal kenyataannya banyak yang sudah disunting, difilter, atau bahkan disetting dengan sangat sempurna. Tapi karena kita seringkali terjebak dalam ilusi ini, kita mulai membandingkan kehidupan kita dengan standar yang tidak realistis. Studi oleh University of Pennsylvania menunjukkan bahwa menonton konten media sosial yang disunting atau dipoles secara berlebihan dapat merusak citra diri dan menciptakan perasaan tidak puas dengan penampilan kita sendiri. TikTok juga memunculkan masalah lain, yakni paparan konten yang tidak sesuai usia. Banyak anak-anak dan remaja yang melihat konten kekerasan, pornografi, atau tantangan berbahaya karena algoritma TikTok tidak selalu bisa menyaring dengan baik. TikTok mempromosikan gaya hidup konsumtif. Influencer seringkali menunjukkan produk atau tren yang sedang viral, dan banyak orang merasa harus mengikuti atau membeli barang tersebut hanya untuk mengikuti tren. Ini menciptakan perilaku impulsif yang bisa membuat kita membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Satu dampak yang sering dialami adalah gangguan tidur. Banyak pengguna TikTok yang terus menonton hingga larut malam tanpa sadar. Ini mengganggu pola tidur kita, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi kualitas tidur dan kesehatan mental. TikTok bukan musuh. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakannya. Jika digunakan dengan bijak, TikTok bisa menjadi alat yang sangat positif untuk hiburan, belajar, dan bahkan peluang bisnis. Namun, jika berlebihan dan tidak terkendali, dampaknya bisa sangat merugikan bagi kesehatan otak dan mental kita. Mari kita lebih bijak dalam mengatur waktu dan konsumsi konten supaya kita tidak terjebak dalam perangkapnya.